Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Siap untuk merencanakan pernikahanmu? 7 strategi nikah visioner part 2. Langkah ketiga, plant your dream. Dari sekian banyak aspek yang harus dipersiapkan dalam menjalani proses menuju pernikahan, teman-teman pasti bingung. Harus mulai dari mana ya? Gampang, coba cek video berikut ini. Di video sebelumnya, teman-teman sudah disarankan untuk menilai diri sendiri sudah sejauh mana teman-teman mempersiapkan pernikahan. Nah, nanti dilihat kira-kira mana 3 teratas yang teman-teman masih jauh sekali dari kata siap. Misalnya nih, kalau saya kurang dari sisi keilmuan nikah syar'inya, terus saya juga malas merawat diri, sama saya juga kurang gaul. Makanya saya di sini prioritasnya adalah terkait ilmu perawatan sama mau mulai join komunitas. Nah, nanti prioritas ini ditulis di sini, misalnya ilmu nikah syar'i saya mulai join kepanitiaan walimah teman supaya bisa belajar juga dari teman. Terus saya mulai ikut seminar-seminar offline, breathwork class misalnya. Terus terkait perawatan saya mulai nyalon. Terus komunitas saya mulai join untuk kopdaran di Bali misalnya. Seperti itu. Terus teman-teman jangan lupa buat learning plan. Jadi dalam sebulan itu teman-teman harus hunting seminar atau kajian apa aja yang ada dalam sebulan. Karena saya fokusnya di ilmu syar'i, maka saya cari kajian-kajian seputar nikah syar'i. Kemudian target baca buku, saya mulai list nih baca buku-buku yang recommended untuk nikah syar'i. Misalnya saya lagi pengen baca bukunya Mbak Flo Perfectly Wedding. Ini bagus banget buat teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan. Ya, dia salah satu fasilitator kita di breathwork class kemarin. Katanya mau punya pasangan hafiz Quran. Kita juga harus mempersiapkan dong target hafalan Quran kita seperti apa. Misalnya nih, teman-teman mau mulai menghafal surat Ar-Rahman di bulan ini. Sip. Dan yang paling seru kalau teman-teman semua sudah mencapai target dalam sebulan ini, teman-teman bisa tulis di sini lalu buat apa kira-kira reward yang pas buat teman-teman atau bahkan punishment kalau teman-teman males nih buat ngejalanin rencana yang sudah dibuat di awal bulan. Siap? Langkah kelima, start today. Udah bikin rencana, tapi belum mulai-mulai juga. Ayo dong, mulai hari ini tanpa tapi dan tanpa nanti. Gimana caranya? Nah, setelah merencanakan agenda selama sebulan, teman-teman jangan lupa membuat agenda yang hariannya ya, supaya lebih konkret nih kita eksekusinya. Oke, biasanya kalau saya merencanakan agenda harian itu selama sepekan. Jadi ditulis dulu nih, agenda sepekan biasanya di hari Minggu saya planning day. Nah, hari Senin biasanya saya outing keluar buat meeting. Ini jadwal yang biasa saya lakukan. Terus Selasa sama Jumat office hour. Terus Sabtu family day. Nah, tadi misalnya di hari Ahad tanggal 2 kita ada meeting, ditulis juga di sini. Meeting panitia walimah. 5. Oke, biasanya kalau ada yang kosong-kosong kayak gini kita isi untuk yang
jadwal ini. Misalnya kita reading day, di hari Rabu kita reading day untuk target misalnya kita habisin 1 bab di hari Rabu. Lalu hafalan surat, misal kita susah untuk membaginya per hari, kita bisa dalam waktu sehari fokus untuk menghafal. Kita alokasikan waktu minimal sehari dalam sepekan untuk menghafal misalnya 1 halaman. Yang paling seru, teman-teman di sini punya muhasabah corner atau lembar mutabaah. Mungkin teman-teman udah sering dengar juga ya. Jadi evaluasi ibadah rutin, karena ibadah rutin inilah yang akan menghapus dosa teman-teman, dosa-dosa kecil teman-teman. Jadi harus dirutinin nih. Ibaratnya nih teman-teman, dosa-dosanya udah berkerak. Nah, ini nanti diamplas nih pakai muhasabah corner ini. Jadi nanti dalam sehari kita bisa evaluasi nih. Hisaplah dirimu sebelum dihisap. Gitu, misalnya hari Ahad kita kemoil atau enggak, segala macam bisa dicek di sini nih, checklist. Sip. Langkah ke-6, buat dream board. Banyak orang-orang sukses diawali dari sebuah mimpi, dan mimpi itu harus divisualisasikan. Caranya gampang, ditempel di dinding. Nanti teman-teman bisa melihatnya setiap hari dan mengingatnya setiap hari. Bagaimana caramu membuat sebuah rencana menjadi nyata? Apakah dengan visualisasi mimpi sepertiku? Menempelkannya pada dinding agar senantiasa bisa dilihat dan diingat. Langkah ke-7, siapkan amunisi yang tepat. Kalau kamu mau melakukan backpacker, pasti kamu butuh tools kan yang harus dibawa setiap dalam perjalanan. Nah, apa aja toolsnya? Misalnya peta, kompas, dan travel bag, dan lain-lain. Kalau dalam mempersiapkan pernikahan, tools apa yang dibutuhkan? Ayo. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk rajin bikin rencana kayak gini, terus ngejurnal kayak gini. Kenapa? Karena teman-teman nanti dengan jurnal ini teman-teman bisa lebih produktif setiap harinya. Jadi teman-teman punya pola. Bayang nggak sih kalau misalnya teman-teman nih udah nikah nanti masih berantakan setiap harinya gitu. Sekarang hidup sendiri aja masih berantakan, gimana nanti kalau misalnya teman-teman punya suami, terus teman-teman udah jadi ibu gitu, itu nanti akan lebih amazing lagi. Setiap harinya harus ngurusin bukan cuma diri sendiri, tapi ngurusin suami juga, ngurusin anak juga. Nah, makanya dari sejak sebelum nikah teman-teman harus sudah mulai terpola hidupnya, harus sudah mulai rajin membuat rencana. Itulah tadi 7 strategi nikah visioner. Nah, itu semua gak bisa kalau teman-teman gak action juga. Kunci dari nikah visioner itu ada 3. Pertama, niat yang utuh. Kedua, rencana yang matang. Dan ketiga, action. Untuk teman-teman yang sudah memiliki tools yang kami siapkan, teman-teman bisa join di komunitas Bright Talk Club. Karena mempersiapkan pernikahan itu sulit kalau sendirian. Kita butuh bersama, butuh komunitas yang saling mendukung dan saling menyemangati. Sampai jumpa di virtual training berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.